Ketika seorang bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah, maka dalam dirinya berbagai macam keyakinan ya. Yakin bahwasanya segala urusan di tangan Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwasanya Allah jika berkehendak sesuatu hanya mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Yakin bahwasanya Allah melihat hatinya, melihat gerak-gerik hatinya ya. Yakin bahwasanya Allah adalah Maha Kuasa, tempat bergantung segalanya ya. Yakin bahwasanya alam semesta ini yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak keyakinan yang apa namanya? Kemudian husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga sebagian salaf mengatakan at-tawakkul jima'ul iman, bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah adalah tempat berkumpulnya keimanan ya. Demikian juga sebagian mereka seperti Wahab bin Munabbih mengatakan at-tawakkul al-ghayah al-quswa. Tawakal adalah puncak yang teratas, yang paling top, yaitu artinya seorang ketika meniti jalan keimanan, maka puncak dari segala keimanan adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau kita lihat dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat tentang tawakal, banyak sekali ya. Ya Allah menyuruh bertawakal kepada Allah. Di antaranya Allah berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Ya Allah mengkaitkan keimanan dengan tawakal. Jika kalian beriman, maka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Wahai kaumku, jika kalian beriman kepada Allah, maka bertawakallah hanya kepada Allah jika kalian benar-benar Islam. Subhanallah, dalam sebagian ayat Allah mengatakan, kalau kalian beriman maka bertawakallah kepada Allah. Dan dalam sebagian ayat Allah mengatakan, jika kalian beriman maka hanyalah bertawakal kepada Allah jika kalian Islam. Allah menggandengkan Islam dan iman dalam tawakal. Karenanya ketika kita melihat orang-orang yang paling bahagia, yaitu masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, ternyata ciri utama mereka adalah bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi menyebutkan tentang umatnya, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi adzabin wala hisab. Dan di antara umatku ada 70.000 orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Maka Rasulullah SAW menyebutkan sifat-sifat mereka, humul ladzina la yasarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah, padahal minta diruqyah itu boleh. Tidak sampai pada derajat haram, yang masih dalam koridor boleh atau makruh, tapi tidak sampai pada derajat haram. Dan itu adalah sebab kesembuhan. Namun ini adalah golongan yang berada pada level yang tinggi, sehingga mereka pun meninggalkan perkara yang boleh demi untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak minta untuk diruqyah, karena minta kepada ruqyah ada sedikit ketergantungan hati ini sedikit ada ketergantungan kepada orang yang dia minta untuk meruqyahnya. Demikian juga wala yaktahun, tidak berobat dengan besi yang dipanaskan ditempelkan pada lokasi yang sakit ya. Karena ketika itu di zaman Arab ya, ketika itu di bangsa Arab namanya kai adalah obat yang sangat manjur, sehingga pepatah mereka mengatakan akhirud dawa al-kai, bahwasanya obat yang terakhir adalah al-kai. Artinya kalau sudah digunakan kai biasanya sembuh. Mereka tidak mau ya, mereka tidak mau. Mereka khawatir bersandar kepada kai, sehingga mereka meninggalkan pengobatan dengan besi yang dipanaskan. Kemudian mulai tatayyarun, dan mereka tidak mengkait-kaitkan nasib mereka dengan apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, ya tatayyur, pamali-pamali. Mereka menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi berkata, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah. Jadi Nabi sebutkan 4 sifat. Pertama, tidak minta ruqyah. Kedua, tidak minta berobat dengan kai. Yang ketiga, tidak tatayyur. Yang keempat, dan mereka bertawakal kepada Allah. Seakan-akan sifat keempat ini adalah kesimpulan daripada tiga sifat pertama. Tidaklah mereka minta untuk diruqyah, tidaklah mereka minta untuk diobati dengan besi yang dipanaskan, dan tidaklah mereka bertatayyur, kecuali karena mereka memiliki sifat yang sangat indah, yaitu senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya bergantung kepada Allah adalah ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat agung
Karena jika orang selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dan itulah yang dicontohkan oleh para anbiya. Dicontohkan oleh para nabi ya. Di antaranya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hendak tidur beliau bertawakal kepada Allah. Subhanakallahumma rabbi bika wada'tu jambi wa bika arfa'uh. In amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadhha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Di antara doa Nabi ketika hendak tidur beliau berkata, "Ya Allah, dengan Engkaulah aku bisa meletakkan lambungku dan dengan Engkaulah aku bisa mengangkat kembali lambungku. Jika ketika aku tidur kau tahan nyawaku, yaitu kau wafatkan aku, maka ampunilah dia. Ampunilah nyawaku tersebut, ruhku tersebut. Dan jika aku kembalikan lagi nyawaku sehingga aku bisa hidup kembali, maka jagalah ruhku dengan penjagaanmu terhadap orang-orang yang saleh." Nabi bertawakal ketika hendak tidur. Dan di antara doa tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi berkata, "Wa fawwadtul amra ilaik." Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menyerahkan urusanmu kepadamu. Karena seorang ketika tidur dia butuh tawakal, dia tidak tahu apakah dia bisa bangun kembali. Apa ketika sedang tidur ada yang mengganggunya, apakah ada hewan-hewan yang mengganggunya, atau ada orang jahat mengganggunya, atau ada setan yang mengganggunya, jin yang mengganggunya, sehingga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian Nabi keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, aku bertawakal kepada Engkau. Dan Rasulullah SAW dalam doanya, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits fa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai zat yang Hayyu dan Qayyum, ya Hayyu yaitu yang maha hidup dan Qayyum yaitu maha yang tegak dan yang menegakkan yang lainnya. Ya, bi rahmatika astaghits, dengan rahmat-Mu lah aku mohon pertolongan. Fa aslih li sya'ni kullah, bereskanlah segala urusanku, urusan agama, urusan duniawi, urusan keluarga, urusan dakwah, urusan semua. Bereskan segala urusanku. Luruskanlah segala urusanku, bimbinglah aku dalam segala urusanku, wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan janganlah kau serahkan diriku kepada urusanku kepada diriku ya. Jangan kau biarkan aku bersandar kepada diriku sendiri meskipun hanya sekejap mata ya. Meskipun sekejap mata. Di sini benar-benar doa pasrah dari Nabi SAW. Nabi minta kepada Allah agar Allah tidak menjadikan Nabi bersandar kepada dirinya sendiri. Bersandar kepada kemampuannya, bersandar kepada kecerdasannya, bersandar kepada kepandaian berbicara. Rasulullah ingin segala urusan yang urus Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tawakal adalah ibadah yang agung. Yang inti dari tawakal adalah selalu bergantung kepada Allah. Makanya yang selalu mempraktikkan tawakal, contohnya adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW mengajarkan kepada kita segala aktivitas dimulai dengan doa. Ya, keluar rumah, masuk rumah, makan, habis makan, masuk toilet, keluar toilet, berhubungan dengan istri, ya, ada doanya, ya, masuk masjid, keluar masjid, masuk pasar, ya. Nabi selalu mengajarkan naik kendaraan, ya, masuk sebuah kota, ya, memakai baju, ya. Rasulullah mengajarkan berbagai macam doa. Yang doa-doa itu menunjukkan ketergantungan kepada Rabbul Alamin. Dan itulah yang disebut dengan tawakal, senantiasa bergantung. Ibarat apa? Sebagian ulama mengatakan ibarat seperti janin. Janin dalam perut ibu, dia selalu bergantung kepada asupan gizi dari plasenta atau dari ibunya ya. Ya, dari ari-arinya, sehingga dia senantiasa membutuhkan ibunya ya. Seandainya kalau sumber gizinya putus, dia akan tidak bisa mendapatkan asupan gizi. Dia selalu bergantung kepada ibunya ya, dalam melanjutkan kehidupannya. Maka demikianlah manusia dalam kehidupan ini selalu merasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu bergantung kepada dalam segala hal, dalam segala urusan. Tentunya sambil berikhtiar, itu yang disebut dengan tawakal. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan, semakin seorang merasa butuh kepada Allah selalu, itulah tawakal. Selalu bergantung, merasa, saya ini nggak ada apa-apanya kalau nggak ada Allah. Saya ini nggak ada apa-apanya kalau Allah tidak membimbing saya. Itu namanya tawakal. Selalu bergantung, selalu merasa butuh kepada Allah. Dalam segala kondisi. Saya ini bukan siapa-siapa. Di depan saya ini bukan apa-apa. Yang menentukan semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan tawakal.
Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, semakin seorang merasa butuh kepada Allah, semakin tinggi di sisi Allah. Allah mengatakan, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia sekalian, sungguhnya kalian adalah fakir kepada Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Dan Allah Maha kaya dan Maha terpuji, ya. Jadi beda kalau kita sesama makhluk, kita semakin butuh kepada makhluk, kita semakin terhina. Ya. Kita semakin terhina, semakin direndahkan, semakin diremehkan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, semakin kita merasa butuh, setiap saat kita merasa butuh, itulah tawakal kita kepada Allah. Kita senantiasa bergantung, merasa butuh kepada Allah, itulah hakikat tawakal, dan kedudukan kita semakin tinggi. Karena semakin kita bertawakal kepada Allah, semakin tinggi kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hakikat tawakal ya, ini sekedar mengingatkan ya, sebagaimana sering disampaikan oleh para ustadz, yaitu dua, hati senantiasa bersandar, iktimad, bersandar, itu bergantung, merasa butuh. Bergantung, merasa butuh kepada Allah. Maksudnya kalau tidak ada Allah sini bukan apa-apa ya. Kalau tidak ada Allah maka semua materi di depan saya ini tidak ada apa-apanya. Semua sebab yang saya lakukan tidak ada apa-apanya. Allah sebagai penentu. Ya. Hati senantiasa bersandar, bergantung, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu berusaha al-akhdhu bil asbab ya. Al-akhdhu bil asbab. Itu melakukan sebab yang kalau bahasa kita, bahasa Indonesia namanya ikhtiar. Ini istilah bahasa Indonesia, tapi sebenarnya al-akhdhu bil asbab. Ketika seorang menggabungkan dua ini, maka dia telah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis, ketika ada seorang datang menemui Nabi, dia mengatakan tentang ontanya, "Ya Rasulullah, utlikuha wa atawakkal am aqiluha wa atawakkal?" Ya ini ya Rasulullah, onta ini saya lepaskan saja, kemudian saya bertawakal masuk masjid, atau saya ikat dulu kemudian saya bertawakal. Kata Rasulullah SAW, "Iqilha wa tawakkal." Ikatlah dan bertawakal kepada Allah ya. Jadi seorang berusaha melakukan sebab dengan mengikatkan hati, menggantungkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala.